Takut sejadi-jadinya, Gus Dur hingga HRS minta penangguhan penahanan. Ya, gara-gara Ustadz Maher meninggal di rutan Bareskrim Polri. Nah, apa hubungannya? Diketahui Ustadz Maher meninggal dikarenakan sakit yang dideritanya. Menurut adiknya, Ustadz Maher pada waktu sebelum dijemput oleh kepolisian memang sedang melakukan rawat jalan atas sakit yang dideritanya. Nah, tetapi pada waktu di Bareskrim Mabes Polri, Ustadz Maher tidak mau dirawat di rumah sakit. Ia akhirnya sampai mengembuskan nafas terakhir di rutan Mabes Polri tersebut. Lalu Gus Nur dan HRS tiba-tiba pengen mengajukan penangguhan penahanan. Tidak mau dimaherkan. Ya, sampai takut segitunya lah. Padahal menurut polisi, Ustadz Maher tidak disiksa dan malah perlakuan polisi terhadap Ustadz Maher sangat baik sekali. Tetapi isu yang berkembang adalah Ustadz Maher disiksa dan sebagainya, sehingga membuat ketakutan pihak HRS dan juga Suginur Raharja. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Takut sejadi-jadinya, Gus Nur hingga HRS minta penangguhan. Kabar kepergian Ustadz Maher telah sampai di telinga Rizik Syihab. Dia pun menyampaikan duka cita atas meninggalnya Maher di rutan Bareskrim Polri. Ex-imam besar Front Pembela Islam itu mengaku khawatir jika kejadian yang dialami Ustadz Maher juga menimpa dirinya. Pernyataan itu disampaikan langsung melalui kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar. HRS berulang kali ajukan permohonan pembantaran dan penangguhan untuk pemulihan kesehatan, tetapi juga tidak dipedulikan. Apa HRS mau dimaherkan? Itu kata beliau HRS, ujar Aziz Yanuar, sebagaimana dilansir dari Fajar Rabu 10 Februari 2021. Pesan beliau sangat sedih dan berduka cita. Ustadz Maher sakit parah, minta pembantaran hingga penangguhan tapi tidak dipedulikan, kata Aziz menirukan pesan Rizik Syihab. Diketahui Sony Ernata atau Ustadz Maher Al-Taulibi meninggal dunia di rutan Bareskrim Polri karena sakit. Adik Ustadz Maher Jamal mengatakan bahwa kakaknya sudah lama menderita sakit tuberkulosis. Beliau kan punya TB usus. Dulu sebelum sampai sakit parah kan, drop. Terus kemudian sudah membaik, kata Jamal di rumah duka Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, Selasa 9 Februari 2021. Menurut Jamal, Ustadz Maher seharusnya menjalani rawat jalan, namun perawatan itu terlambat karena Maher tersandung kasus ujaran kebencian di media sosial. Juga tim kuasa hukum Suginur Raharja alias Gus Nur kembali meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan untuk kliennya. Padahal permohonan tersebut sudah diajukan sejak awal persidangan berlangsung. Tak hanya itu, mereka juga meminta agar Gus Nur selaku terdakwa kasus ujaran kebencian tersebut untuk dihadirkan secara langsung dalam ruang sidang. Hingga kini Gus Nur masih mendekam di rutan Bareskrim Polri dan hanya mengikuti sidang secara virtual melalui sambungan Zoom. Kami berharap hari ini ada putusan yang bisa mengabulkan penangguhan penahanan, paling tidak ucapan lisan, untuk dinyatakan, kata kuasa hukum Gus Nur Egy Sujana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 9 Februari. Tak hanya itu, kubu Gus Nur juga menyinggung soal kematian Ustadz Sony Ernata alias Maher Al-Taulibi di rutan Bareskrim Polri. Dari peristiwa itu, Egy meminta agar Gus Nur ditangguhkan penahanannya. Dalam konteks itulah, sudi kiranya apalagi semalam kita mendengar seorang ulama yang kita cintai menggembuskan nafasnya di tahanan Mabes dengan diduga ada macam-macam yang berkembang. Pertanyaan serius, dalam satu sel di Mabes Polri itu ada klien kami yang sudah mohon penangguhan sejak lama. Bagaimana kalau terjadi pada klien kami? Tanggung jawab hukum moral hakim di mana jelasnya? Dengan demikian, Egy meminta agar majelis hakim untuk segera memberi keputusan terkait permohonan penangguhan penahanan, sebab Egy menduga jika Gus Nur ditahan bukan karena peristiwa hukum, melainkan politik. Itu harapan kami kepada majelis, ucapan secara lisan dulu bahwa klien kami bisa ditangguhkan. Ini peristiwa politik bukan hukum. Kalau peristiwa hukum tidak begini, saya kira demikian, tambah Egy.
Gus Nur selaku terdakwa pun juga sempat memohon agar permohonannya pada majelis hakim. Dia mengatakan sudah 4 bulan lebih tidak bertemu dengan keluarga hingga dengan santrinya. Saya sudah 4 bulan di sini tidak bertemu anak istri, santri, 4 bulan. Ya, sangat mohon Pak Hakim, pengertian penangguhan penahanannya mohon dikabulkan, kata Gus Nur dalam sambungan virtual. Usai sidang, Egy kembali menyinggung peristiwa kematian Ustadz Maher. Dia pun meminta agar Gus Nur dipenuhi hak-haknya sebagai tahanan. Ulama yang kita sayangi bersama Ustadz Maher dinyatakan dalam kondisi sudah meninggal atau wafat dengan berbagai macam dugaan. Yang ingin kami persoalkan adalah bagaimana klien kami ada dengan satu jajaran selnya misalnya, yang juga terindikasi sangat serius hak-hak asasinya amat sangat tidak diperhatikan, termasuk minta penangguhan penahanan ini. Bapak Egy, Hakim Ketua Toto Ridarto, menunda persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi hari ini sebab 2 saksi yang hendak dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU tidak dapat hadir. Rencananya ada 2 orang yang sedianya akan memberikan keterangan di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka adalah Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qomas dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Said Akhil Siraj. Sidang lanjutan pemeriksaan saksi Gus Nur hari ini ditunda. Sidang ditunda karena saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum tidak datang. Saksi belum bisa kami hadirkan yang mulia, jadi mohon izin ditunda 1 minggu yang mulia. Pak Gus Yakut sama Kiai Akhil, kata jaksa DDAR di ruang sidang. Mabes Polri membantah tuduhan Sodi Eranata alias Ustadz Maher Al-Tulibi meninggal dunia dalam sel tahanan Bareskrim karena disiksa. Kadif Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan tahanan titipan kejaksaan dalam kasus penghinaan terhadap Habib Muhammad Lutfi bin Yahya itu tidak pernah mengalami kekerasan selama ditahan di rutan Bareskrim. Soal adanya penyiksaan itu tidak benar, almarhum meninggal dunia karena sakit, kata Argo Selasa 9 Februari. Ustadz Maher sejak 4 Desember 2020 ditahan di rutan Bareskrim Polri. Itu setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus penghinaan Habib Lutfi melalui akun media sosial Twitter Ustadz Maher. Dalam penahanan, Sony sempat mengeluh sakit. Kemudian petugas rutan termasuk tim dokter membawanya ke RS Polri Said Sukanto, Jakarta Timur untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah diobati dan dinyatakan sembuh, yang bersangkutan dibawa lagi ke rutan Bareskrim, kata Argo. Pada tanggal 4 Februari 2021, berkas perkara Sony masuk tahap 2 di Kejaksaan. Setelah barang bukti dan tersangka diserahkan ke jaksa, Sony pun berstatus sebagai tahanan Kejaksaan yang dititipkan di rutan Bareskrim. Sony kembali mengeluh sakit. Kemudian petugas rutan dan tim dokter menyarankan agar yang bersangkutan kembali dibawa ke RS Polri untuk mendapatkan perawatan. Akan tetapi, Sony tidak mau hingga akhirnya ustadz tersebut menghembuskan nafas terakhirnya di rutan Bareskrim pada hari Senin 8 Februari pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.